Halo guys, jumpa lagi di Abrea Project ya. Untuk tutorial kali ini saya akan membahas mengenai obeng ketok. Saya akan jelaskan secara ringkas saja, setelah nanti akan ada uji cobanya juga. Obeng ketok yang saya beli ini mereknya Yamamoto. Ini kelengkapannya seperti ini guys, jadi langsung dilihat aja di kotaknya. Ya, jadi ini ukuran setengah inch untuk anvilnya, kemudian dia dilengkapi dengan adapter untuk tempat bit ini, tempat bit setnya ini. Ya, dia terdiri dari yang panjang 75 ini ada 4, dari yang plus 1, plus 2, plus 3, dengan yang minus ukuran 8 mili. Kemudian dia punya dua macam thread balik. Ini nanti akan berfungsi untuk membuka baut ataupun skrup yang macet guys. Jadi yang rusak atau patah bisa dibuka dengan yang model seperti ini. Kemudian yang ukuran 35 mili, jadi ada PH2, TH, dan yang minusnya ukuran 8 dengan 10. Barangnya seperti ini guys, ya, warnanya seperti ini. Nanti penggunaannya mudah guys. Adaptornya dimasukkan aja, kemudian matanya langsung dimasukkan. Ini nggak pakai magnet ya, jadi hanya mengandalkan groove ini aja. Nah, nanti akan digunakan untuk membuka baut ataupun skrup. Prinsip kerjanya sederhana aja guys. Jadi kalau dilihat di sini ada tulisannya L dan R, ini kiri dan kanan. Jadi pukulan yang dari atas, kalau kita pukul akan menyebabkan dia bergeser guys. Dia bergeser dan miring ke arah sisi, satu sisi. Jadi seperti dilihat ya. Jadi kalau ini, bentar saya pindah dulu. Ya ini guys ya. Jadi pada saat ini didorong, dipukul, dia akan berputar. Lihat guys ya, dia akan berputar. Supaya jelas saya buka dulu. Ini sudah saya buka guys, platnya penutup. Nah, bisa dilihat ya. Jadi dia ada pen, dimana ini nanti dalamnya ada pernya guys. Jadi pada saat kita pukul dari belakang ini ya, jadi kita pukul, ini akan terdorong dan pennya ini akan bergerak sesuai arahnya guys. Jadi ini bisa bergerak ini. Jadi kalau kita posisi di sini, kalau kita pukul, dia akan bergerak ke kiri guys. Jadi ini untuk ngendorin. Ya, ini yang dibilangnya L. Ya, jadi kalau dipukul dia ngendorin. Nah, kalau untuk merubah posisi mudah guys. Kita hanya perlu putar ini aja sampai dia bergeser ke posisi R. Dengan posisi R ini pada saat kita pukul, ya, dia akan berputar ke arah sini guys. Jadi dia akan ke kanan. Dengan kata lain dia akan mengencangin. Seperti ini guys ya. Jadi kalau dilepas itu pernya ke situ. Nanti untuk di Jarvis juga bisa dikasih vaselin atau oli gitu juga boleh. Nah, ini saya masukkan lagi ya. Udah masuk lagi guys, seperti ini. Jadi paham ya cara kerjanya dulu. Oke, saya kembalikan dulu semua. Yang membedakan obeng ketok ini dengan impact driver seperti ini ya, atau impact wrench, adalah model tekanannya guys. Kalau yang pertama, meskipun dia nanti juga berputar, tetapi kita akan ada tekanan dulu, ada pukulan ke atas ini, sehingga dia akan menekan bidang ke bawah. Setelah itu baru terputar. Sedangkan seperti impact sini, dia tidak ada pukulan ke depannya guys. Dia hanya pukulannya langsung ke samping. Ya, jadi seolah-olah kalau kita punya baut gitu ya, kita bukan pukul dari atas, tetapi kita pukul dari samping guys, supaya bautnya itu longgar. Kira-kira kerjanya seperti itu. Jadi agak berbeda prinsip. Ada keuntungannya juga menggunakan ini. Seperti kendalanya, kalau kita jumpain skrup-skrup lama guys, yang minus terutama, terkadang kalau pakai yang langsung impact ini susah guys. Dia selalu skip, lompat terus. Karena kurang tekanan ke bawah, dia hanya langsung ke samping dan bergeser ke kiri dan bergeser. Itu susah. Menggunakan model obeng ketok ini lebih mudah guys, karena pada saat kita pukul dia akan menekan ke bawah dan sambil berputar, sehingga akan lebih mudah dan tidak akan mudah slip guys.
Itu cuma salah satu contoh kegunaannya guys ya. Ini saya beri contoh menggunakan skrup guys. Ya, ini sudah saya kasih tanda garis. Kita akan mencoba membuka. Ini saya putar ke R, ke L, sudah saya putar ke L ya. Ya, kita yang perlu lakukan adalah kita menahan agar pegangan kita tidak berputar. Dia yang akan berputar. Kemudian tinggal kita ketok aja pakai palu. Terlihat guys ya, dia terputar. Nah, dengan ini hanya dikendorin manual aja. Tadi sudah saya utarakan bahwa anvilnya ini menggunakan ukuran setengah guys. Kemudian akan timbul pertanyaan, berarti kalau kita pakai sok seperti ini ya, seperti ini, bisa langsung. Kenyataannya memang seperti itu guys. Ya, cuma ada yang patut dipertimbangkan dahulu. Ya, kalau dilihat, saya punya baut di sini. Biasanya bautnya lebih pendek daripada soknya guys. Jadi kalau kita menggunakan skrup guys seperti ini, seperti tadi dilihat ya, pukulannya akan langsung kena ke skrupnya guys. Tapi kasusnya berbeda jika kita menggunakan baut guys, karena dia posisinya lebih pendek, kecuali kita punya baut yang lebih tinggi atau punya sok yang lebih pendek. Jadi idealnya seperti ini guys. Jadi kalau posisinya seperti ini, pada saat kita lakukan pukulan, yang kena tidak langsung ke bautnya guys, yang kena adalah bidangnya. Nah, sedangkan kalau bidangnya itu berupa mesin atau mungkin furniture ya, perabotan, ada catnya lah kita bilang, nah itu bisa terkelupas catnya guys. Atau mungkin kalau mesin bisa cacat malah mesinnya. Ya, itu yang harus kita pertimbangkan guys kalau pakai yang model sok ini. Tapi kalau untuk pekerjaan kasar ya, seperti konstruksi gitu, konstruksi bangunan dan lain-lain, di mana permukaannya tidak sesuatu yang penting, nggak ada masalah guys, bisa digunakan seperti ini. Namun wajib diingat juga ya, yang ini bukan impact resistant, jadi tidak tahan pukul. Kalau hanya pukulan sekali-sekali gini nggak apa-apa, tetapi tidak bisa digunakan untuk impact wrench. Tapi harus beli yang hitam guys biasanya, itu yang tahan untuk pukulan. Tapi saya rasa kalau pukulan hanya dari manusia segini juga nggak akan terlalu banyak membuat kerusakan di soknya. Sekarang saya akan uji coba membuka baut ini guys. Sudah kasih tanda hitam garisnya. Kemudian saya pasangkan sok di obeng ketoknya. Tangannya jangan ikut berputar guys ya, lurus saja. Saya cek dulu nih, sudah L belum? Oke, ini L sekarang. Kelihatan ya. Ini tadi tuh L. Bergeser sedikit guys, udahan. Ya, tetapi bisa dilihat nih, mulai lecet sampai sampingnya. Coba lagi sekali ya. Bisa dilihat guys ya, garisnya sudah berputar. Tetapi kalau diperhatikan di besinya, di dasarnya ada lingkaran guys. Ya, mulai timbul lingkaran nih. Yang di sini jelas tuh. Ya, lebih kelihatan. Nah, ini yang saya bilang guys, merusak permukaannya guys. Mengenai yang kepala drat ini, yang kepala ulir ini ya, ulir balik ini, nanti bisa dicek di video saya yang khusus mengenai membuka baut atau skrup yang patah atau rusak guys. Ya, di sana akan saya jelaskan lebih jelas secara detail cara penggunaannya, meskipun tidak menggunakan obeng ketok ini, tetapi secara prinsip sama guys. Jadi kalau yang di video saya itu manual, ya kalau yang menggunakan ini harusnya lebih enak guys, karena kita akan pukul dan dia akan langsung lebih kencang untuk masuk dan mutarnya. Jadi ini bisa dilihat di link saya di atas sana guys ya, di atas. Sekarang saya akan membahas mengenai mata obengnya. Jadi kalau dilihat modelnya hex guys, sama seperti ininya. Dia memang udah set-setan ya, jadi udah tepat ukurannya.
Tetapi kalau kita gunakan yang biasa kita punya seperti impact driver, ini ukurannya 1/4, longgar guys, ya nggak cocok. Jadi ini tidak bisa digunakan seperti ini ataupun yang lain-lain seperti yang kalau kita gunakan ke ke obeng maupun yang impact driver, terlalu kecil guys, nggak akan masuk semua. Oleh karena itu, supaya lebih berfungsi harus beli ini guys, adaptornya. Ini ukuran setengah, pergi ke hex 1/4. Hex 1/4 adalah ukuran untuk bit seperti ini, yang seperti kita punya kalau di obeng maupun impact, seperti ini guys. Jadi kalau kita gunakan, ini ada ball soketnya gini, kita bisa gunakan guys. Ini yang untuk impact ya, yang warna hitam. Tetapi pakai yang ini pun juga nggak masalah, kan hanya dipukul manusia guys ya. Dia nggak pakai eject ya guys ya. Dan saya rasa juga jangan beli yang eject, karena yang eject itu ada ball bearingnya keliling. Saya khawatirnya kalau dipukul-pukul gitu nanti lebih cepat rusak dibanding yang tanpa ball bearing gini guys. Dalam artian yang nggak pakai ball bearing yang ada pernya itu. Ini masih ada dikit tuh, itu hanya untuk kunci ini aja. Dan belakangnya saya nggak tahu, ini sepertinya bukan magnet. Karena kalau dipukul saya khawatirnya lebih mudah rusak ya, kalau yang model magnet gitu. Ya seperti itu guys. Jadi dengan adanya ini kita bisa gunakan juga dia sebagai pemukul untuk bit-bit yang kita punya. Jadi lebih berguna guys. Bisa dilihat ya. Nanti untuk link pembeliannya saya sertakan di deskripsi berikut harganya. Oke guys, tadi sudah dilihat bersama ya cara menggunakan obeng ketok ini, kelebihan dan kekurangannya, serta apa saja yang bisa digunakan dengan obeng ketok ini. Seperti saya bilang, ukuran yang ini yang besar, ada juga yang kecil guys. Yang kecilnya pun juga ada beberapa yang menjual dengan menggunakan drat balik ini. Oke guys, semoga tutorial ini bisa membantu. Sampai jumpa lagi dan terima kasih ya.